Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Agung Putra Galigo. Saya mahasiswa program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar, program studi bimbingan dan konseling. Nah, pada video kali ini saya akan menyajikan sebuah proses konseling di mana saya akan menggunakan pendekatan Gestalt berupa teknik kursi kosong. Nah, simak video berikut ini. Salam Dek, sini masuk. Silakan dulu Dek. Bagaimana kabar tadi hari Dek? Alhamdulillah baik Pak. Kalau boleh Bapak tahu, apa yang buat kita datang ke ruang BK Dek? Sebenarnya ada masalahku Pak, tapi bingung mau cerita ke siapa. Saran dari teman kemarin katanya disuruh kurang beta, jadi saya kesini Pak. Oh, jadi ini baru pertama kali ya kita datang ke ruang BK? Pertama kali Pak. Oke. Jadi Bapak jelaskan dulu ya, BK itu seperti apa. Nah, jadi bimbingan konseling itu proses pemberian bantuan konselor kepada konseli dalam rangka untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh konseli tersebut. Nah, konselor itu Bapak dan konselinya itu adik. Nah, atau siswa. Oke, dalam proses konseling Dek, ada yang dinamakan asas kerahasiaan. Nah, jadi ada beberapa asas yang harus kita patuhi. Nah, ada asas kerahasiaan, ada asas kesukarelaan, dan asas keterbukaan. Nah, asas kerahasiaan itu segala sesuatu yang kita bicarakan pada hari ini itu tidak akan kita sampaikan di luar atau tidak akan kita umbar. Jadi yang tahu cuma Bapak dan adik saja. Nah, terus yang kedua ada asas keterbukaan. Nah, saya harap demi kelancaran proses konseling ini adik bisa menyampaikan segala masalah yang dihadapi oleh adik, supaya apa yang kita lakukan pada proses kegiatan ini itu dapat berjalan secara lancar. Nah, ketiga ada asas kesukarelaan Dek. Nah, saya harap adik datang ke ruang BK ini bukan atas dasar dipaksa atau disuruh oleh orang lain, tapi ini adalah niat dari adik sendiri. Oke, sampai sini paham Dek? Paham Pak. Jadi sekarang apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan yang mengganggu belakangan ini? Ya, belakangan ini saya rasa sudah tidak sejalan sama orang tuaku, khususnya ayahku sendiri. Ya, karena saya kira perasaan itu kayak sebentar nih, tapi akhir-akhir ini sering terjadi Pak, jadi tidak nyaman Pak. Oh, jadi kita merasa sudah tidak sejalan dengan orang tua tak, terkhusus ayah tersendiri. Kalau boleh saya tahu Dek, bisa dijelaskan secara detail apa alasan tak mengatakan bahwa kita sudah tidak sejalan dengan ayah tak? Ini Pak, ayahku setiap saya minta izin untuk pergi liburan sama teman-temanku, dia secara tegas larang Pak, bilang jangan, tanpa ada kata-kataku keluar untuk apa ke sana, begitu tidak ada Pak, selalu saja dia larang saya. Jadi yang saya tangkap dari penjelasan adik, Ayata itu terlalu memaksakan kehendak. Dia ketika kita minta izin untuk pergi liburan bersama teman-teman, Ayata selalu tidak izinkan. Tidak pernah Pak, tidak pernah di sini. Jadi itu yang buat Ki merasa berselisih paham dengan Ayata. Jadi kalau begitu Pak, kira-kira ada solusinya? Saya akan coba bimbing Ki Dek untuk selesaikan masalah tak. Dari masalah yang kita jelaskan tadi, saya akan coba untuk menggunakan teknik terapi kursi kosong, di mana teknik ini merupakan teknik emosional yang dianggap mampu untuk menghilangkan konsultasi masa lalu yang belum terselesaikan. Jadi kita nanti akan bermain dialog, di mana kita akan memerankan dua tokoh yang berbeda. Ya, tapi tetap mengikuti instruksi dari Bapak, tentu saja. Oke, sampai sini kita paham deh? Paham. Oke deh. Jadi sebelum kita masuk ke teknik, mungkin adik bisa mengambil posisi senyaman mungkin. Ya, posisi senyaman mungkin. Sudah. Iya Pak. Nah, terus adik pejamkan mata. Tarik nafas dalam-dalam, terus hembuskan melalui mulut. Nah,
Lakukan seperti itu secara terus-menerus sampai adik menemukan pernafasan yang stabil. Kalau sudah, nanti adik akan saya minta untuk memerankan dua tokoh yang berbeda, yaitu menjadi diri Anda sendiri dan menjadi ayah Anda. Sampai sini kita paham deh? Oke, bagus sekali. Nah, sekarang coba adik mengingat peristiwa-peristiwa yang mengganggu belakangan ini, peristiwa-peristiwa yang membuat adik gelisah belakangan ini. Temukan momen-momen yang membuat adik merasa bahwa ayah Anda terlalu memaksakan kehendak kepada Anda. Gali kembali momen-momen tersebut, temukan momen-momen tersebut. Apa adik sudah menemukan momennya? Oke, jadi kalau adik sudah menemukan peristiwa-peristiwa yang membuat adik gelisah, buka mata perlahan-lahan. Oke, buka mata perlahan-lahan. Jadi sekarang saya minta adik untuk peragakan ayah adik seperti apa ayah adik waktu pertama kali ayah adik melarang adik untuk tidak pergi liburan. Dia tidak mengizinkan adik untuk liburan. Peragakan postur tubuhnya, peragakan ekspresinya, gesturnya, semua yang membuat adik merasa sudah tidak sejalan dengan ayah adik. Oke adik? Oke, mungkin adik bisa pindah ke kursi sini sebagai ayah adik. Oke, sekarang kita sudah di posisi ayah. Nah, kita sekarang mencoba peragakan seperti apa ayah tak ketika dia ingin memarahi kita atau dia ingin memaksakan kehendaknya. Nah, jadi anggaplah kita berada di sini, diri Anda berada di sini. Nah, apa yang kira-kira ayah Anda katakan pertama kali? Apa yang kita ingat ayah? Perkataan seperti apa yang ayah lontarkan ketika dia melarang kita untuk pergi liburannya? Coba peragakan seperti itu. Ini Pak, yang sesuai sama bapakku. Berapa kali bapak bilang tidak usah minta izin pergi begitu. Lebih baik kau di rumah belajar supaya nilaimu bagus. Kalau memang kau mau pergi terserah, tapi saya tidak izinkan. Dan jangan menyesal kalau kau pulang ke rumah saya tidak mau ajak kau bicara lagi. Jadi terserah kau. Itu yang bapak katakan. Adik kembali ke posisi, coba kembali ke posisi diri tadi. Ketika bapak sudah berkata seperti itu, jawaban apa yang adik berikan kepada bapak? Coba bisa adik peragakan seperti apa? Bapak, saya tidak tahu apa alasan Pak larang Kak. Tapi kalau memang salah Kak, minta maaf Kak Pak. Tapi tetap kamu pergi. Oke. Seketika setelah itu adik memberikan jawaban seperti itu kepada bapak adik. Kira-kira perkataan apa yang terlontar dari bapak adik itu? Coba adik bisa peragakan kembali ke belakang. Kata-kata apa yang keluar dari bapak ketika adik memberikan jawaban seperti itu? Coba adik peragakan sebagai ayah adik. Oke, kalau kau masih mau pergi, mulai saat ini saya tidak mau urus kau lagi. Kalau kau pulang jangan harap saya mau bicara sama kau lagi, nah. Urus sendiri dirimu. Kau pergi saja sama temanmu. Itu yang kau mau toh? Begitu Pak. Oke, silakan kembali ke posisi tadi. Setelah itu, ketika bapak memberikan jawaban yang seperti itu, apa yang adik katakan kembali kepada bapak? Jawaban seperti apa yang adik berikan? Tidak tahu nih Pak. Saya kalau bapakku begitu nih langsung Kak masuk kamar baru pergi nangis. Gitu. Tapi apakah ada yang ingin adik sampaikan kepada bapak adik, tapi adik merasa takut atau merasa ragu untuk mengatakannya? Kenapa Bapak?
Bapak tidak pernah tanyakan alasanku pergi liburan. Bapak dia tidak pernah jelaskan ke saya apa alasan Kak larang Kak untuk pergi liburan Kak. Di sini sebenarnya saya butuh juga alasan Kak. Kenapa saya dilarang terus? Seperti itu. Jadi tolong adik pergi ke posisi bapak kembali. Nah, tadi adik sudah memberikan jawaban yang belum pernah adik lontarkan kepada bapak. Kira-kira setelah adik melontarkan jawaban seperti itu, perasaan adik yang belum pernah tersampaikan ke bapak, apa kira-kira reaksi bapak? Apa kira-kira omongan yang terucap dari mulut bapak? Bisa adik peragakan seperti apa? Coba adik mengingat momen-momen peristiwa-peristiwa yang kemarin sempat sempat membuat adik merasa gelisah. Coba ingat kembali terus, coba bayangkan kira-kira seperti apa alasan bapak, apa kira-kira omongan yang terlontar dari mulut bapak. Oke, bisa diperagakan. Oke. Coba bayangkan ini adalah sosok adik yang sedih dan ini kepada bapak. Silahkan. Kenapa Bapak larang kita pergi nak? Karena Bapak takut kita kenapa-napa di sana. Kita tahu kita kan satu-satunya anaknya Bapak, cewek lagi. Jadi otomatis Bapak ada rasa ketakutannya yang berlebih kepada kita, terutama kita anak cewek. Itu alasannya Bapak. Kenapa Bapak tidak mau kita pergi liburan seperti itu, pergi jauh? Silakan adik kembali ke posisi jadi diri adik sendiri. Tadi adik sudah dengarkan alasan bapak mengapa bapak melarang adik pergi liburan. Nah, karena Ya, kayaknya Bapak memang sayang sama saya Kak. Belum lagi ada memang tetangga saya yang meninggal beberapa hari yang lalu karena pergi liburan seperti itu. jadi setelah adik mendengarkan alasan dari bapak mengapa bapak melarang adik pergi liburan, apa yang dapat adik paham dengan perlakuan bapak akhir-akhir ini yang adik merasa bahwa bapak itu terlalu memaksakan kehendak? Sebenarnya Bapak itu sayang sama saya. Tidak mau dia biarkan saya kenapa-napa kalau pergi liburan, apalagi jauh dari orang tua. Di sini merasa bersalah Kak sebenarnya sama Bapak karena terlalu saya lawan dia. Tapi saya mau Bapak jujur soal itu kalau dia tidak mau saya kenapa-napa. Mau kita sampaikan ke bapak? Ya, Coba kalau bisa. sampaikan deh bagaimana, apa yang ingin kita sampaikan ke bapak? Pak, saya mau kita jujur soal ini. Saya cuma tunggu kata-kata bilang, ayo Mina, saya temani liburan. Kita pergi liburan sama ibu. Kita pergi liburan ke tempat yang kamu mau. Sama-sama kita liburan ke sana. Bapak temani. Itu. Jadi apa yang kita dapatkan selama kita melakukan teknik ini? Saya rasa Bapak sekarang lagi sedih sekali karena sikapku ke dia. Dan saya tahu ternyata Bapak sayang sama saya, tapi Bapak tidak mau bilang itu. Jadi setelah kita melakukan cukup banyak proses teknik kemudian terapi, apakah adik menerima alasan dari bapak? Ya, kalau itu alasannya saya terima Pak.
adik sayang dengan bapak? Sayang sekali. Sayang sekali. Jadi bagaimana setelah kita menjalani proses konseling ini, apakah adik merasa sudah dapat menyelesaikan masalah adik sendiri? Bahkan sekarang saya rasa kayak tidak ada nih masalah sama bapak, kayak normal. Tidak ada nih perasaan kecewa, tidak ada nih perasaan marah, emosi yang kayak sudah terluapkan tadi dari proses itu. Syukurlah kalau begitu. Kalau begitu, adik tarik nafas lagi, tarik nafas dalam, hembuskan melalui mulut. Lakukan seterusnya sampai adik menemukan pernafasan yang stabil. Kontrol kembali emosi, kontrol emosi. Jadi untuk hari ini, melihat sekarang sudah jam berapa, mungkin hari ini kita cukupkan sampai sini saja ya adik. Nah, karena adik sudah bilang sudah dapat menyelesaikan masalahnya, sudah merasa clear masalah ini. Nah, jadi untuk hari ini kita sampai sini aja dulu. Oke. Ya, kalau begitu saya juga kembali ke kelas Pak. Oke deh, Ya. kalau begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.